Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Rahmah dari SMP Negeri 32 Satu Atap Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati Ibu Kepala SMP Negeri 32 Satu Atap Hulu Sungai Tengah, yang ulun hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Negeri 32 Satu Atap Hulu Sungai Tengah, serta Bapak dan Ibu Dewan Guru SMP Negeri 32 Satu Atap Hulu Sungai Tengah. Mohon maaf, ulun di sini berdiri bukan berarti menggurui bubuhan pian seberdataan. Ulun hanya ingin berbagi praktek baik mengenai pendidikan guru penggerak yang ulun dapatkan, yaitu mengenai diseminasi penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas, di mana penerapannya yaitu untuk sekolah kita, khususnya di SMP Negeri 32 Satu Atap Hulu Sungai Tengah. Adapun tujuan penerapan budaya positif di sini yaitu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Sebelum kita masuk lebih lanjut, di sini ada 4 pertanyaan pemantik. Yang pertama, Bapak dan Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah itu benar? Kira-kira? Kalau sih jelas benar. Iya. Nanti kita akan bahas setelah selesai ini. Bapak dan Ibu akan tahu apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak. Berikut adalah pertanyaan dari salah satu guru di SMP Negeri 32 Satu Atap Hulu Sungai Tengah. Pertanyaan dari salah satu guru tersebut akan terjawab apabila saya telah menyelesaikan penjelasan pada modul 1.4 tentang budaya positif. Pertanyaan ulun Bu Rahma, apakah ada cara lain selain hukuman untuk mendisiplinkan siswa kita? Terima kasih. Pertanyaan pemantik kedua. Kemudian pertanyaan yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Itu. Jadi nanti setelah selesai pembahasan ini, maka akan terjawab 2 pertanyaan di atas. Kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga, Bapak dan Ibu, pengalaman apakah yang pernah dialami ketika masih sekolah? Baik itu pengalaman masalah yang bagian positif ataupun negatif. Apakah di antara Bapak dan Ibu di sini memiliki pengalaman tersebut? Banyak. Pengalaman apa di antaranya Bapak? Boleh diceritakan sedikit? Dihantam penggaris oleh Pak Asnuri. Oh iya. Ini anak nakal Bang Boy. Itu berarti pengalaman yang cukup membekas sampai sekarang. Itu menurut Bapak apakah pengalaman positif atau negatif? Positif. Oh iya. Dari segi mananya Bapak bisa mengatakan itu adalah pengalaman positif? Ya, kita tidak berani lagi melanggar peraturan yang kita pernah buat. Iya, betul. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak dan Ibu pernah mengalami perilaku positif atau negatif di masa sekolah? Nah, itu tadi pertanyaannya. Apakah masih membekas atau teringat sampai sekarang? Masih banget. Masih banget. Iya, tentu. Karena itu bisa kita jadikan suatu pelajaran, ya kan? Jadi bisa kita untuk merubahnya.
Kemudian selanjutnya, adapun konsep budaya positif di sini akan saya sampaikan, yaitu yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga lagi, keyakinan kelas, serta yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama, kita masuk kepada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini perubahan paradigma atau teori kontrol. Bapak dan Ibu tahu apa itu yang namanya ilusi? Ilusi Bayangan, hayalan, Iya, bayangan atau hayalan. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Apakah kita bisa untuk mengontrol murid? Jadi pertanyaan yang pertama, bisa? Bisa. Itu hanya hayalan kita. Ternyata kenyataannya bahwa kita bisa. Nah, itu kita hanya hayalan bahwa kita bisa untuk mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi. Ini hanya ilusi atau hayalan atau bayangan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak juga ya. Ternyata kritik itu tidak menguatkan karakter orang, malah melemahkan. Karena dia terlalu dikritik, dia akan selalu merasa bersalah. Oh, saya salah. Saya takut nanti saya dikritik lagi. Itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak juga, karena tidak semuanya itu bisa efektif dan bisa bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak. Jangan hanya karena kita dewasa kita memiliki hak untuk menyuruh, memaksa. Nah, makanya kita di sana kan ada kata 3 kata aja ya. Ini minta maaf ya, minta tolong dan berterima kasih. Itu tidak hanya untuk kalangan anak-anak kepada orang tua, tapi orang tua pun yang kepada anak-anak juga demikian. Sekarang di sini perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol tadi. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Dari stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kenyataannya kita tidak akan pernah bisa untuk mengubah orang lain itu, kecuali orang itu sendiri yang bisa mengubah dirinya sendiri. Dan begitu juga diri kita. Orang tidak akan pernah bisa untuk mengubah diri kita, kecuali kita sendiri yang merubahnya. Jadi untuk teori kontrol stimulusnya itu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian untuk teori kontrol pilihannya, semua perilaku memiliki tujuan. Tentu setiap perilaku atau tindakan kita, termasuk anak kita, itu memiliki tujuan. Makanya ketika kita tanya, tujuanmu apa melakukan hal ini? Nah, itu pasti ada jawabannya. Kemudian selanjutnya, makna disiplin. Dalam budaya kita, kata disiplin sering dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi artinya disiplin di sini kita mengharapkan anak-anak itu memiliki motivasi di dalam dirinya, bukan dari kita, bukan dari orang lain. Jadi dia termotivasi
atas karena dirinya sendiri, dia ingin baik atas dirinya sendiri. Kalau kita yang memaksa, itu mungkin tidak akan berjangka lama dan tidak akan pernah bertahan lama kalau tidak berdasarkan unsur intrinsik tadi atau dalam dirinya. Disiplin positif, kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses, dan hukuman merupakan identitas gagal. Ini sudah sebagian terjawab dari pertanyaan pemantik yang pertama tadi. Jadi yang sesungguhnya disiplin positif tadi adalah identitas sukses, dan hukuman ini merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Adapun nilai-nilai kebajikan universal, yaitu yang pertama, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sebenarnya setiap individu itu memiliki nilai-nilai positif yang ingin dicapai, cuma terkadang kan tidak sesuai karena tidak tercapai, mungkin belum masih tahap untuk mendapatkan atau untuk mencapai nilai-nilai tersebut. Kemudian yang kedua, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang ketiga, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak itu selalu berkaitan dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Kira-kira Bapak Ibu masih ingat apa itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Iya. 1, Bu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Iya. dan Maha Mulia, berkebenekaan global, Iya. bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Iya, alhamdulillah itu. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu sudah paham dan sudah tahu apa itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya pada tahap selanjutnya itu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini kebanyakan kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu sebenarnya adalah motivasi eksternal. Misalnya, contohnya ya, ada seorang guru yang tergesa-gesa dari rumah itu berangkat ke sekolah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Takut kalau ini ibu kepala sekolah lebih duluan datang. Ya, itu. Jadi sebenarnya karena ibu berarti itu ya, karena takut ibu lebih duluan datang, makanya seorang guru tersebut berdesak-desak dari rumah menuju ke sekolah. Itu namanya motivasi eksternal dari luar, hanya karena ibu tadi, bukan karena dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Bisa jadi kita itu disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Sebenarnya itu merupakan juga motivasi eksternal. Kalau yang untuk mengharapkan imbalan itu tidak berjangka atau tidak berjalan lama. Karena apabila imbalan itu sudah tidak ada, maka si anak ini tidak akan disiplin lagi, tidak akan untuk giat belajar lagi. Contohnya kalau dari segi pembelajaran, ini kata gurunya, kalau misalnya kamu dapat 100, nanti saya kasih uang misalnya, atau saya kasih pen, atau saya kasih apa. Nah ini, jadi dia mengharapkan imbalan tersebut, makanya dia giat belajar. Namun apabila guru tersebut tidak mengiming-imingi, tidak akan memberi imbalan itu lagi, dia tidak giat lagi belajar. Malas belajar, tidak ada lagi imbalan, tidak ada lagi yang saya harapkan, tidak ada lagi hadiah. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya,
untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang betul. Jadi kata motivasi ini yang sesuai itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Artinya bersumber atau berunsur dari diri saya sendiri, kesadaran diri kita sendiri, bukan karena orang lain atau bukan karena imbalan tersebut. Selanjutnya yaitu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kita tidak hanya karena diperintah orang lain kita bisa berbuat untuk disiplin, kita bisa berbuat baik, namun kita bisa untuk memerintahkan diri sendiri, memotivasi diri sendiri untuk selalu disiplin, untuk selalu berbuat kebaikan setiap harinya. Nih, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, ini beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini sudah terjawab untuk pertanyaan pemantik yang nomor 2 tadi. Jadi penghargaan itu akan memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang sebenarnya. Cuma lebih mengarah ke jangka pendek. Nah, itu. Jadi penghargaan itu menghukum. Kenapa bisa dikatakan menghukum? Karena apabila kita tidak memberikan penghargaan, maka dia tidak lagi termotivasi dan otomatis nilainya akan anjlok. Kalau dari segi pembelajaran siswa tersebut, itu artinya menghukum dia. Kemudian yang ketiga, penghargaan tidak efektif. Jelas, karena itu penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Misalnya dari segi penghargaan itu kita sering memberi penghargaan kepada siswa. Setelah itu kita sudah semuanya sesuai kemauan kita sebagai guru, siswa dan siswi itu kita tidak lagi memberikan penghargaan karena sudah sesuai target kita. Dan anak itu akan marah mungkin ya kan, itu ibu ini tidak lagi memberikan penghargaan kepada saya tidak semangat lagi, saya tidak mau lagi bersama ibu ini. Itu bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, itu jelas. Jadi apabila kita tidak lagi memberikan penghargaan kepada anak itu, maka anak itu tadi sudah saya sering bilang bahwa dia tidak akan lagi ingin belajar, ingin giat. Nah, itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, itu juga sama, dia tidak akan lagi berkreativitas. Dia berkreativitas hanya karena mengharapkan penghargaan. Tapi apabila penghargaan tersebut tidak lagi kita berikan, maka dia tidak lagi berkreativitas dan akan down atau malas. Kemudian selanjutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu yang sangat jelas karena penghargaan tadi adalah motivasi X atau dari luar. Karena kita mengharapkan penghargaan makanya kita lebih giat. Nah, itu tadi. Selanjutnya bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan dapat dilakukan dalam beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Kemudian yang kelima, fokus pada proses. Ini ada 5 ini yang pada inti atau dasarnya itu adalah berfokus pada proses. Misalnya saja ketika kita mengajar di suatu kelas, misalnya matematika. Nah, matematika itu kan ada prosesnya atau ada jalannya, ada caranya pengerjaannya. Namun apabila kita tidak melihat dari proses tersebut, bisa jadi anak itu menyontek. Nah, tapi kalau kita melihat prosesnya,
atau jalannya, nah kita akan lebih menghargai anak tersebut. Oh, anak ini sudah mempunyai usaha atau berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ini contoh pengakuan atau apresiasi. Pembuka kemarin saya. Nah, ini kata-kata kemarin saya. Rasa empatimu besar sekali dari nilai kebajikan. Untuk situasinya, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini dari contoh pengakuan tadi, apresiasi kebajikan. Perhatikan saya. Nah, perhatikan saya. Itu kepedulianmu. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini artinya ada kaitannya antara tiga ini. Ada pembukaan dan nilai kebajikannya dan ada situasinya. Di saat apa anak-anak itu peduli? Di saat membantu teman-teman di tugas kelompok. Ini ada ucapan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih itu rasa tanggung jawab pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Perbedaan tadi antara hukuman dan konsekuensi. Kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Kemudian selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, hukuman. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Apa, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Sama konsekuensi? Iya. Iya. Sebab akibat. Iya, ada sebab, ada akibat. Kemudian selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Sebab akibat. Iya. Nah, ini. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi itu sebenarnya kalau hukuman itu biasanya terjadi secara tiba-tiba. Tapi kalau konsekuensi itu dibicarakan lebih awal dengan siswanya. Ada kesepakatan, nah ada pembicaraan lebih awal. Nanti kalau seperti ini, maka konsekuensinya akan seperti ini. Tapi kalau hukuman itu biasanya secara tiba-tiba tanpa ada pembicaraan. Bedanya lah. Iya, apa Bapak? Ada yang ditanyakan? Bedanya jelas. Bedanya hukuman. Iya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau dari hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi tanpa ada kata sakit, ya kan? Karena apa? Karena dia sudah tahu konsekuensinya atas pelanggaran yang dia lakukan itu apa. Dia sudah tahu, oh saya hari ini tidak pakai sepatu hitam, berarti konsekuensinya saya akan tidak pakai sepatu seharian. Dia sudah tahu, kan sudah dibicarakan di awal, sudah dibicarakan di karena sudah dibicarakan lebih awal dengan anak-anak sebagai kesepakatan. Hukuman tuh secara tiba-tiba, tadi konsekuensi itu ada
ada kesepakatan sebelumnya. Iya, betul Ibu itu. Kemudian anak membenci kedisiplinan kalau hukuman itu. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Dengan adanya konsekuensi, anak itu akan berusaha, anak itu akan berjuang agar tidak melanggar apa yang telah tertulis di suatu peraturan sekolah atau di suatu keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, jadi dengan adanya konsekuensi ini lebih baik daripada hukuman. Kalau hukuman tadi kan anak akan membenci kedisiplinan, tapi kalau konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Kalau hukuman ini merupakan paksaan atau stimulus. Nah, paksaan. Kalau konsekuensi ini tanggapan. Artinya tanggapan bisa dibicarakan lebih awal. Nah, secara baik-baik. Kalau hukuman ini paksaan. Mau tidak mau, dia harus mendapatkan suatu hukuman atas pelanggaran yang telah dia lakukan. Kemudian untuk hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Itu. Kalau hukuman lagi konsep diri yang buruk. Untuk konsekuensinya konsep diri yang baik. Selanjutnya hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang belajar dari untuk menyembunyikan kesalahan ini kita sudah lihat dari anak-anak. Sebagian anak ada yang melanggar peraturan itu, dia berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya, berbelit-belit ketika ditanya, namun akhirnya tetap ketahuan juga ya kan. Nah, tapi kalau untuk konsekuensi ini anak belajar untuk mematuhi peraturan, mau tidak mau dia akan berjuang untuk mematuhi segala peraturan yang sudah ada di sekolah tersebut. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari hukuman itu adalah identitas gagal. Kalau restitusi dan konsekuensi itu identitas sukses, itu bedanya. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ini ada lagi restitusi satu. Jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dari hukuman tadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi saja tanpa adanya kata menyakitkan. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Restitusi itu pilihan, makanya ada nanti untuk selanjutnya itu yang namanya segitiga restitusi, itu pilihan. Kemudian murid atau anak akan tersakiti kalau hukuman ini. Kalau konsekuensi murid atau anak akan dibuat tidak nyaman, hanya tidak nyaman. Karena untuk konsekuensi ini kan sudah dibicarakan lebih awal, jadi hanya tidak nyaman kata-katanya. Kalau hukuman itu secara tiba-tiba, anak akan tersakiti. Kalau restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Ini lanjutannya. Kalau dari hukuman, peraturannya kamu harus, istilahnya itu perintah atau sesuatu yang harus. Kalau dari segi konsekuensinya, apa peraturannya? Nah, itu tadi dikembalikan ke peraturan yang telah disepakati, dikembalikan kepada kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kalau dari restitusi malah lebih baik daripada hukuman dan konsekuensi. Apa yang kamu yakini? Menanyakan pilihan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu restitusi. Oke, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi tadi. Jadi restitusi itu kita menanyakan anak,
bagaimana yang dia mau. Nah, jadi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi dari restitusi itu kita tidak langsung menghukum anak. Nah, jadi kita otomatis dengan anak ini baik. Nah, anak dengan anak yang bermasalah misalnya baik. Karena di sana kita ada yang namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman itu paksaan, mau tidak mau dia harus melakukan. Misalnya lari tadi. Nah, lari. Tapi kalau konsekuensi, kalau sudah dibicarakan sebelumnya, lari mengelilingi lapangan itu tidak masalah, itu tidak lagi menjadi sebuah paksaan. Tapi kalau tidak tahu, kalau tidak dibicarakan sebelumnya, itu merupakan suatu paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Artinya kita kembalikan kepada dirinya sendiri, mau menjadi orang seperti apa dia kalau terus-terusan melakukan hal ini. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Biasanya anak-anak itu melakukan sesuatu itu tentu ada tujuan tertentu. Mungkin ingin diperhatikan, mungkin karena kurang kasih sayang. Nah, itu yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Itu tadi cara yang paling baik daripada hukuman. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi artinya kita menanyakan tadi dengan anak, bagaimana ini, apa solusinya, untuk mencari sebuah solusi, untuk mencari sebuah penyelesaian atas masalah yang dia hadapi. Ini restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita dengan adanya restitusi, anak itu kan sadar bahwa kesalahan itu, oh ini ternyata ya, kalau kamu tidak kalau kamu terus-terusan gini mau jadi apa ya, itu ada pertanyaan dari restitusi. Terus lanjut, yang ketiga, keyakinan kelas. Bapak dan Ibu sudah kan membuat keyakinan kelas? Iya, kita selaku wali kelas tentu sudah membuat keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Kan kebanyakan kita dari sekolah namanya itu peraturan, ya peraturan kelas. Karena bersama mungkin ya. iya, karena keyakinan itu lebih mendalam yang namanya yakin daripada peraturan. Nih, mengapa? Nah, itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, itu peraturan sebenarnya. Karena apa? Karena untuk keselamatan kita, ya kan? Keselamatan. Kalau tidak menggunakan helm, mungkin apa yang terjadi nanti. Nah, itu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Itu merupakan suatu untuk apa? Untuk kesehatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat jam pelajaran sekolah? Nah, itu karena adanya kedisiplinan, agar kita disiplin. Makanya kita harus, itu namanya peraturan. Jadi nilai-nilai keselamatan, kesehatan yang disebut sebagai suatu keyakinan. Kalau kita sebut peraturan, itu hanya sekedar peraturan, peraturan. Tapi kalau keyakinan itu jauh adanya di dalam hati, tidak sekedar diucapkan dan tidak sekedar terpampang di suatu dinding kelas kita. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, jadi itu keyakinan tadi lebih memotivasi daripada hanya sekedar peraturan. Namanya kan lebih ke dalam hati.
Bagaimana membuat keyakinan kelas? Nah, ini cara-cara membuat keyakinan kelas. Bapak dan Ibu kan sudah membuatnya, tentu sudah tahu. Ini saya bacakan kembali. Luangkan waktu untuk mengenal setiap siswa secara pribadi. Ketahui minat, kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan mereka. Yang kedua, buka saluran komunikasi yang baik dengan siswa. Kita berkomunikasi dengan siswa. Kemudian yang ketiga, bersikaplah empati terhadap masalah atau tantangan yang dihadapi siswa. Jadi kita selaku wali kelas ini sudah tahu karakter siswa dan siswi kita. Nah, jangankan wali kelas ya kan, yang untuk kita tingkat SMP ini guru mata pelajaran pun sudah mengenal. Semuanya sudah mengenal karakteristik dan kepribadian siswa dan siswi yang ada di sekolah kita. Kemudian selanjutnya, bantu siswa dalam mencapai tujuan mereka dengan memberikan dukungan dan dorongan. Jadi apa yang mereka mau dalam hal kurikulum Merdeka ini, kita dianjurkan untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita harus tahu apa yang murid inginkan. Jadi kita diminta untuk memberikan dukungan dan dorongan kepada murid-murid kita. Selanjutnya, ciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Kemudian beri kesempatan untuk berpartisipasi. Jadi anak itu kita berikan kesempatan. Jangan cuma istilahnya yang ini lebih pintar, jadi kita itu aja yang kita dengarkan. Tidak. Jadi kita tidak boleh beranggapan anak ini lebih pintar ini. Jadi kita beri semuanya anak di dalam kelas itu, kita beri kesempatan untuk berpartisipasi, untuk mengeluarkan pendapatnya dalam hal bermusyawarah tadi untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya, tunjukkan sikap positif, integritas, dan etika kerja yang baik. Itu. Selanjutnya, penguatan positif merupakan cara yang efektif untuk memperkuat keyakinan kelas. Jadi nanti kita beri penguatan positif. Tahapan pembuatan keyakinan kelas, mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jadi kita biarkan siswa dan siswi itu bercurah pendapat apa kira-kira yang cocok untuk keyakinan kelas yang telah ada ini. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata tidak, ya kan? Tidak boleh ada kata harus yang sifatnya memaksa, itu tidak boleh. Jadi keyakinan kelas itu nanti ada di sini kan. Nah, jadi Bapak dan Ibu itu apabila yang sudah membuat keyakinan kelas yang belum sesuai, jadi bisa kita perbaharui nanti secara bersama-sama. Kemudian mencatat semua masukan murid. Jadi apa masukan murid tentang keyakinan kelas tersebut kita catat. Nah, nanti semuanya terkumpul, baru kita pilih yang mana yang cocok, yang mana yang tidak sesuai. Kemudian mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Itu tadi maksudnya, tidak boleh tidak boleh ada kata tidak boleh ada kata harus. Nah, pokoknya itu yang negatif tadi diganti dengan kata positif. Nanti ada contohnya setelah ini. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Jadi itu namanya keyakinan kelas tadi, kesepakatan tadi. Telah disepakati seluruh kelas, dibuat oleh seluruh warga kelas. Misalnya murid saya itu kelas 7B, seluruh warga kelas 7B itu membuat suatu keyakinan tadi. Setelah selesai keyakinan kelas tadi, maka saya sebagai wali kelas mempersilahkan untuk menyetujui. Ketika sudah semuanya sudah kita dapatkan yang cocok, kalimatnya ini yang sesuai, yang positif, disetujui dan ditandatangani oleh semua warga kelas tadi. Selanjutnya keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Berikut adalah dokumentasi pembuatan keyakinan kelas 7B SMP Negeri 32 Satu Atap, Hulu Sungai Tengah. Pada tahapan ini, saya mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang keyakinan kelas yang perlu disepakati di dalam kelas.
Seluruh murid dipersilahkan untuk menulis dalam sebuah kertas tentang keyakinan kelas yang perlu disepakati di dalam kelas. Selama dalam proses pembuatan keyakinan kelas, murid-murid sangat antusias untuk mengeluarkan pendapatnya. Untuk tahap selanjutnya, murid-murid menempel keyakinan kelas yang mereka tulis di depan kelas. Ini merupakan contoh keyakinan kelas 7B SMP Negeri 32 Satu Atap Hulu Sungai Tengah. Ini tadi yang saya jelaskan pertama, tidak boleh tidak mengandung kata tidak boleh mengandung kata harus. Nah, jadi disiplin, jujur, mandiri, berbicara sopan santun, saling menghormati dan menyayangi, membantu dan bekerja sama, menjaga kebersihan dan bertanggung jawab. Jadi tidak boleh tadi ada katanya harus disiplin, harus jujur, karena itu merupakan kata harus itu adalah kata pemaksaan. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini Bapak dan Ibu mungkin sudah mendengar ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya yang pertama apa? Bertahan hidup. Yang kedua apa kira-kira? Kasih sayang dan rasa diterima. Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga? Iya, penguasaan itu sangat perlu. Yang keempat? Iya, kebebasan. Kemudian yang kelima? Happy dong. Iya, kesenangan atau happy. Nah, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kita membutuhkan kesehatan, kita membutuhkan rumah, kita membutuhkan makanan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kita tentu untuk Pak Rahmadi apakah membutuhkan kasih sayang? Contohnya dari siapa Bapak? Oh iya, dari pasangan. Iya, jadi semua orang itu membutuhkan kasih sayang yang meliputi kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, seperti kebutuhan kasih sayang dari teman, dari pasangan hidup, dari keluarga, dari binatang peliharaan pun kita mengharapkan kasih sayangnya, dan dari kelompok manapun dimanapun kita berada. Selanjutnya kebutuhan penguasaan. Nah, ini kebutuhan penguasaan ini juga sangat kita perlukan. Kita itu membutuhkan kita itu perlu dianggap oleh teman atau oleh sekelompok orang di sekitar kita, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, serta kita membutuhkan untuk dihormati ya. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan akan pilihan. Jadi untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru. Contohnya saja ketika saya memberikan soal kepada anak-anak, misalnya yang satu agak sulit, yang satu lebih mudah, jelas anak itu akan memilih yang lebih mudah. Selain itu ada contoh lain, misalnya seorang ibu yang memberikan bekal kepada anaknya untuk ke sekolah, monoton itu aja lauknya. Nah, ketika anak itu di sekolah melihat ada temannya yang lebih enak lauknya, nah mungkin dia akan memilih dan meminta ketika diberi oleh temannya itu. Mungkin kan seperti itu contohnya dari membutuhkan untuk kemandirian, memiliki pilihan. Nah, sama hanya dengan pilihan apa kira-kira Pak Rahmadi?
Pasangan. Iya, pasangan itu. Jadi kita jangan dipaksa. Kita memiliki pilihan sendiri. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Misalnya dari kesenangan di sekolah, teman bermain, dan tertawa. 5 posisi kontrol. Kita memiliki 5 posisi kontrol ini. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, tentu di antara 5 posisi kontrol ini kita pernah melakukannya. Kira-kira di antara Bapak dan Ibu pernah melakukan kepada peserta didik kita posisi kontrol yang mana? Yang sering kah? Iya, yang sering, Bu. Dari penghukum kah? Dari pembuat orang merasa bersalah kah? Dari teman kah? Pemantau atau manajer? Dari mana kira-kira? Yang pernah, yang sering kita lakukan? Satu, iya, sebagai penghukum. Iya, kebanyakan kita sebelum mengenal 5 posisi kontrol ini, kita sebagai penghukum. Nah, jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Cuma kalau hukuman fisik kan sudah tidak lagi kita tidak kita terapkan, paling hukuman verbal, ya kan? Nah, jadi dengan kata-kata diancam, misalnya kalau kamu tidak mengerjakannya nilainya jelek, nanti kamu tidak naik kelas gitu. Nah, itu selain itu ada pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, cuma kena di hati kata-katanya, ya kan? Lembut saja cuma kena di hati, itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Artinya tetap didampingi murid-murid itu. Namun ketika kita menjadi seorang teman ini, nanti anak akan selalu tergantung kepada kita, ya kan? Nah, jadi itu yang ketiga itu sebenarnya kurang baik juga. 1, 2, 3 itu. Kemudian yang keempat sebagai pemantau, berarti mengawasi, hanya memantau bagaimana anak ini, bagaimana perkembangannya. Nah, itu. Kemudian yang kelima ini sebenarnya yang diharapkan kita sebagai manajer. Nah, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan anak, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dalam permasalahannya sendiri. Jadi kita berusaha, kita semua Bapak Ibu ya, berusaha agar menjadi seorang manajer di dalam sekolah kita. Nah, jadi itu ini. Jadi ketika seorang penghukum akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kamu, kamu itu kenapa tidak pakai sepatu? Sambil menunjuk-nunjuk. Kemudian ketika pembuat merasa bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi seakan-akan kita ini kecewa dengan anak tersebut. Nah, itu berusaha agar membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian yang kalau sebagai teman, membuat membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Itu kalau sebagai teman. Jadi murid itu kita buat senang, seakan-akan kita itu sebagai teman dia. Lalu itu tadi, kenapa anak itu kenapa kita tidak diperbolehkan juga sebagai teman kepada anak, karena anak kan selalu tergantung kepada kita.
Kalau sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, melihat saja sebagai pemantau bagaimana anak ini perkembangannya, apakah sudah sesuai. Kemudian sebagai manajer, nah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi itu kalau kita diharapkan semua untuk menjadi seorang manajer. Jadi ini ada contoh katanya. Kalau sebagai penghukum kamu tidak melakukannya, kalau kamu tidak melakukannya saya akan, sambil menunjuk-nunjuk, itu sebagai penghukum. Tapi kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, nah ini kamu sudah mengecewakan ibu, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Nah itu perkataannya penuh dengan lemah lembut namun kena. Nah itu tadi. Kalau sebagai teman, lakukan untuk bapak ya, lakukan untuk ibu ya, ya sudah. Nah nanti kita bersama-sama untuk memperbaikinya. Nah, bisa jadi kan kata-kata itu mantap. Kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Nah, menanyakan apa konsekuensinya atau sanksinya gitu. Tapi kalau sebagai manajer, nah apa yang kita yakini tadi? Keyakinan, kita kembalikan kepada keyakinan kelas tadi. Selalu menanyakan keyakinan. Ini yang terakhir, segitiga restitusi. Sekarang Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama dulu untuk melihat, menyimak suatu video di mana ini merupakan video segitiga restitusi yang kita akan belajar daripada video tersebut. Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Nah, ini merupakan suatu validasi tindakan yang Sekarang salah. coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Nah, ini keyakinan, menanyakan suatu keyakinan. Sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu. Nah, dari cuplikan video tersebut kita sudah melihat dari di sana kan bapaknya, nah untuk menanyakan yang terakhir tadi menanyakan keyakinan kelas. Di sana siswa tersebut akan dibuat agar sadar untuk dirinya sendiri, tidak berdasarkan dorongan atau kehendak dari guru tersebut. Ditanyakan keyakinan kelas apa yang telah dia langgar. Ya, ini segitiga restitusi tadi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Tadi sudah kita lihat cuplikan videonya.
Jadi segitiga restitusi ini merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan segitiga tersebut yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan kelas. Proses dari 3 langkah segitiga restitusi tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan dan kita semua memiliki motivasi internal. Artinya kita berusaha untuk anak tersebut agar sadar dengan kata berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu beberapa pertanyaan untuk menstabilkan identitas pada anak ketika anak melakukan kesalahan. Kemudian untuk pertanyaan menanyakan keyakinan ini, guru pun berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, atau yang kita yakini di kelas? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan untuk anak ketika dia melakukan kesalahan. Berikut adalah praktek segitiga restitusi di SMP Negeri 32 Satu Atap, Hulu Sungai Tengah. Sudia Nabila, kamu tahu ibu panggil ke sini? Tidak tahu, Bu. Kemarin apa yang terjadi antara kamu dan Nafis? Iya, Bu. Kemarin Nafis bikin ulah di dalam kelas. Dia mengganggu kami yang sedang belajar. Lalu apa yang kamu lakukan pada Nafis? Saya marahin Nafis dan saya maki-maki dia, Bu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat hal seperti itu, tentu ada alasannya. Iya, Bu. Saya kan lagi asik-asik menyimak penjelasan dari guru mata pelajaran. Sedangkan Nafis malah mengganggu kami di dalam kelas. Iya, ibu menghargai sikap kamu ini. Wajar saja apabila kamu merasa marah dan kamu kesal sama Nafis. Iya, Bu. Baiklah, di sini ibu tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Ibu hanya ingin mencarikan jalan keluar atas permasalahanmu dengan Nafis. Iya, Bu. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Ingat, Bu. Saling menghormati antar teman, Bu. Iya, betul. Apakah saling menghormati antar teman itu menurutmu penting? Penting, Bu. Iya, jika menurutmu itu penting, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Saya harus lebih sabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Ya, saya bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan berusaha untuk lebih sabar jika terjadi lagi hal seperti ini, Bu. Iya, tepat sekali Sudia Nabila. Tetap semangat dan silahkan kamu istirahat. Terima kasih, Bu. Iya. Kesimpulan dari hasil diseminasi budaya positif yang saya sampaikan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri. Nah, jadi kesimpulannya ini, motivasi itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ada yang sadar, ada yang tidak sadar motivasi tersebut.
Jadi ini menurut Danny Gossen menyatakan dalam bukunya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari sekian penjelasan tadi mengenai motivasi perilaku manusia itu tadi, itu yang kita harapkan adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Demikian pemaparan dari saya tentang diseminasi budaya positif pada SMP Negeri 32 1 Atap Hulu Sungai Tengah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Kemudian saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap semangat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.